Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di e-learning Ubudiyah, Universitas Ubudiyah Indonesia, bersama saya Saudah SPD MSI. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah biologi pada Fakultas Gizi dan Kesehatan Masyarakat. Untuk hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup atau disebut juga dengan biodiversitas, khususnya biodiversitas di Indonesia. Indikator yang kita harapkan di mana mata kuliah ini akan memberikan harapan kepada mahasiswa untuk menjelaskan tentang pengertian biodiversitas, di mana mahasiswa itu mampu menjelaskan tentang biodiversitas pada tingkat individu, populasi, komunitas, dan juga pada tingkat gen. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu menjelaskan cara klasifikasi makhluk hidup dan juga mahasiswa mampu memahami akan konservasi pada biodiversitas Indonesia. Sebelumnya, kita akan mengetahui dulu apa sih yang dikatakan dengan keanekaragaman hayati ataupun biodiversitas, di mana biodiversitas Indonesia itu sangat kaya akan tumbuh-tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan juga plantaya yang lainnya. Di sini dijelaskan bahwa keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu menunjukkan sejumlah varian yang ada pada makhluk hidup, baik varian gen, jenis, dan ekosistem yang ada di suatu lingkungan tertentu. Keanekaragaman makhluk hidup penting bagi kelangsungan hidup karena adanya saling ketergantungan antara jenis yang fungsionalnya itu memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam kehidupan, yakni melalui daur materi dan juga aliran energi. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan daerah tropis yang kaya akan tumbuh-tumbuhan setelah Brazil. Ya, jadi semua biodiversitas di Indonesia itu merupakan fenomena ataupun suatu hal yang dimanfaatkan oleh manusia, baik sebagai sandang, pangan, obat-obatan, dan juga untuk ekonomi. Keanekaragaman hayati itu dikelompokkan ke dalam beberapa keanekaragaman, di mana keanekaragaman itu terbagi ke dalam 3, yaitu keanekaragaman pada tingkat gen, keanekaragaman pada tingkat jenis, keanekaragaman pada tingkat ekosistem. Apa itu yang dikatakan dengan keanekaragaman pada tingkat gen? Keanekaragaman tingkat gen adalah timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Variasi gen menyebabkan fenotip dan genotip setiap makhluk hidup berbeda. Variasi gen dapat terjadi melalui perkawinan maupun akibat interaksi gen dengan lingkungan. Contoh keanekaragaman tingkat gen yaitu pada spesies kucing terdapat variasi seperti kucing Angora yang berbulu panjang, kucing Siam, dan kucing Bayes. Pada tingkat keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman ekosistem itu timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Dua makhluk hidup dapat dikatakan suatu spesies jika kedua dapat melakukan perkawinan secara berbeda dan menghasilkan keturunan yang subur atau disebut juga dengan fertil. Keanekaragaman spesies biasanya dijumpai pada suatu tempat tertentu yang dihuni oleh kumpulan makhluk hidup dari berbagai spesies. Misalnya, di halaman terdapat pohon mangga, adanya mawar, ada semut, belalang, kupu-kupu, ada semangka. Itu merupakan salah satu contoh dari keanekaragaman ekosistem. Pada keanekaragaman ekosistem, timbulnya karena ada interaksi antara lingkungan biotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Kumpulan interaksi antara lingkungan abiotik dan biotik yaitu adanya tanah, adanya air, adanya udara, dan juga sekumpulan makhluk hidup yaitu berupa tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan juga tumbuhan autotrof lainnya. Sebagai contoh ada ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, dan juga ekosistem hutan. Ini merupakan salah satu contoh keanekaragaman pada tingkat gen, di mana bunga kembang sepatu itu memiliki 4 warna. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah muda. Ini merupakan salah satu variasi dari bunga kembang sepatu atau disebut juga Hibiscus rosa sinensis
pada tumbuhan berbunga, di mana bunga-bunga ini merupakan salah satu varian genetik pada tingkat jenis bunga kembang sepatu. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh dari keanekaragaman pada tingkat jenis. Di sini ada kucing, ya, dengan warna pada tingkat jenis dengan contohnya ada kucing. Kucing ini ada dua, ya, ada yang berwarna coklat dan juga ada yang berwarna hitam. Di sebelahnya itu ada Pilentes, ya. Selanjutnya ada semut dan juga ada jenis dari paku-pakuan. Yang itu merupakan kantong semar, di mana kantong semar itu sering dijumpai di hutan-hutan di Indonesia. Ya, tumbuhan paku yang merupakan tumbuhan peralihan, di mana tumbuhan ini banyak digunakan sebagai tumbuhan obat dan juga tumbuhan ini menjadi salah satu yang terdapat di hutan-hutan di Indonesia. Berikut adalah contoh keanekaragaman pada tingkat gen. Pada tingkat gen di sini kita bisa melihat adanya spesies dari famili Aricaceae, ya, dan juga famili dari Solanum. Terus ada dari Crustacea. Di mana contohnya itu adalah ada aren, Arenga pinnata, terus ada kelapa, ada pinang atau Areca kitecu. Pinang merupakan salah satu dari famili Aricaceae, ya. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan palem-paleman yang banyak terdapat di Indonesia, terutama digunakan sebagai untuk komersialisasinya digunakan sebagai produk atau komoditi impor. Tumbuhan kelapa juga digunakan sebagai komoditi impor oleh kita di Indonesia. Terus juga ada aren. Aren, pinang dan juga kelapa juga digunakan sebagai tumbuhan obat. Aren diolah menjadi gula aren, di mana gula aren itu diproduksi dalam bentuk ya secara komersil yang dikemas secara menarik, ya, diperjualbelikan untuk dijadikan ekonomi, khususnya ekonomi masyarakat. Kelapa itu mempunyai banyak kegunaan, di mana kelapa itu bisa dijadikan santan, bisa dijadikan kara, ya, kara yang dibuat dalam bentuk kemasan kemudian diperjualbelikan, dan juga kelapa itu dijadikan sebagai produk daripada obat-obatan. Berikutnya juga pinang, ya, pinang khususnya biji pinang itu diimpor oleh kita warga Indonesia, ya, itu digunakan sebagai bahan obat. Selanjutnya ada dari keluarga jeruk-jerukan, di mana di sini ada jeruk nipis, ada jeruk lemon, ada jeruk manis, ada jeruk nevol, ada jeruk mandarin, dan ada grapefruit. Itu merupakan salah satu keluarga dari jeruk-jerukan. Selain dari jeruk nipis juga nanti juga ada jeruk perut, ya, atau disebut juga dengan citrus auratifolia. Kemudian dari famili Solanum di sini ada kentang, ya, Solanum tuberosum, terus ada tomat, Solanum hicorpicum, terus ada terong-terongan, Solanum milagena, dan juga ada cabai merah, Capsicum amamum. Itu merupakan salah satu contoh keanekaragaman pada tingkat gen pada famili Solanum. Kemudian ada contoh pada keanekaragaman pada tingkat ekosistem, di mana di sini ada ekosistem laut, ekosistem rawa, ekosistem gurun, ekosistem air tawar, dan ekosistem hutan. Ekosistem laut itu terdapat banyaknya terumbu karang, ada anemon, ada hewan-hewan laut lainnya. Selanjutnya pada ekosistem gurun, di sini ada ekosistem gurun, ada pohon kaktus. Baiklah, untuk sesi pertama kita sudahi dulu. Kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.